Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa dari Pendidikan Matematika 12 Angkatan 2018. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 1 dan akan menjelaskan mengenai cara menyelesaikan latihan soal nomor 2 halaman 11 bab 4 mengenai PD linear orde 2 dengan koefisien variabel. Nomor 2 yaitu X dikurang 2 D pangkat 2Y dx pangkat 2 dikurang 4x dikurang 7 dy dx ditambah 4x dikurang 6y sama dengan 0. Penyelesaian. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah bentuk PD yang ini menjadi bentuk baku PD, menjadi bentuk baku, yaitu sebelumnya perlu kita ingat bahwa bentuk baku dari PD yaitu D pangkat 2Y dx dx pangkat 2 ditambah ax dy dx tambah bx ya sama dengan qx. Jadi bentuk kita akan mengubah bentuk PD pada soalnya menjadi bentuk baku seperti ini. Selanjutnya, untuk mengubah bentuk baku ini, untuk mengubah bentuk PD ini menjadi bentuk baku, jadi kita perlu membagi semua suku dengan X kurang 2. Jadi langkah pertama, PD diubah menjadi bentuk baku. Oke. Dibagi X kurang 2 sehingga didapatkan D kuadrat Y dx kuadrat dikurang 4x dikurang 7 per X kurang 2 dy dx ditambah 4x dikurang 6 X dikurang 2Y sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai AX dan BX. Jadi ini merupakan nilai A-nya, nilai AX, dan ini merupakan nilai BX. Jadi AX itu minus 4X dikurang 7 per X kurang 2 dan BX-nya 4x dikurang 6 per x kurang 2. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian prosedur 1 untuk menyelesaikan PD ini. Seperti yang telah dipelajari yang ada pada materi, jadi langsung saja kita menguji dengan menggunakan prosedur 1. Yang pertama yaitu A ditambah X B sama dengan, kita substitusi nilai A dan nilai B ke dalam rumus ini, maka diperoleh 4x dikurang 7 per x dikurang 2 ditambah x dikali 4x dikurang 6 per x kurang 2. Dan kita selesaikan operasi ini, minus 4x ditambah 7 per x kurang 2 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 6x per x kurang 2. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa hasilnya tidak akan sama dengan 0, sehingga kita melanjutkan pengujian prosedur 1 dengan rumus yang kedua, yaitu 1 ditambah
A ditambah B. Kemudian disubstitusi juga ke dalam rumus ini. A dan B-nya disubstitusi ke dalam sini. Sehingga diperoleh 1 ditambah minus 4x dikurang 7 per x kurang 2 ditambah 4x dikurang 6 per x kurang 2. Nah, selanjutnya kita operasikan, dan ketika dioperasikan ini hasilnya tidak akan sama dengan 0. Sehingga kita melanjutkan ke yang ketiga, 1 dikurang A ditambah B sama dengan 1 dikurang minus 4x dikurang 7 per x kurang 2 ditambah 4x dikurang 6 per x kurang 2. Nah, dari sini juga ketika kita operasikan hingga selesai, hasilnya juga tidak akan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita menggunakan yang keempat, yaitu R kuadrat ditambah R dikali A ditambah B sama dengan 0. Jadi selanjutnya kita akan melakukan substitusi A dan B ke dalam rumus ini, sehingga kita akan peroleh akar-akar dari R. Kita substitusi R kuadrat ditambah R dikali A-nya minus 4x dikurang 7 per x kurang 2 ditambah nilai B 4x dikurang 6 per x dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan masing-masing dengan x dikurang 2 agar bentuk ini sudah tidak menjadi bentuk pecahan. X dikurang 2 R kuadrat ditambah R dikali minus 4x dikurang 7 ditambah 4x dikurang 6 sama dengan 0. Jadi yang ini didapatkan dari hasil perkalian semua suku dengan x dikurang 2. Nah, dari sini, dari bentuk ini diperoleh nilai A sama dengan x dikurang 2, nilai B sama dengan minus 4x dikurang 7, dan nilai C sama dengan 4x dikurang 6. Selanjutnya kita akan mencari akar-akar dari R dengan menggunakan rumus kecap. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus kecap itu bisa kita peroleh dengan X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi kita akan menggunakan rumus ini untuk mencari akar-akar dari R. Akar-akar dari R sama dengan karena kita telah memperoleh nilai A, B, C, selanjutnya kita tinggal menyubstitusikan nilai A, B, C ini ke dalam rumus ini. Disubstitusi minus dikali minus 4x dikurang 7, ini nilai B nya, plus minus akar B kuadrat 4x dikurang 7. Nah, di sini 4x kurang 7 saya peroleh dari ini kan nilai B bisa sama dengan minus 4x ditambah 7, atau bisa juga 4x dikurang 7. Jadi sama saja. Jadi lanjut, di sini berpangkat 2 dikurang 4, nilai A-nya x dikurang 2 dan nilai C-nya 4x dikurang
per 2 dikali A, X kurang 2. Oke, selanjutnya kita melakukan pengoperasian yang bisa dioperasikan. 4X dikurang 7, ini minus kali minus hasilnya positif, plus minus 4X kurang 7 pangkat 2, hasilnya itu 4X pangkat 2 16X kuadrat dikurang 2 kali 7 14 dikali 4 56X 7 pangkat minus 7 pangkat 2 positif 49 dikurang kita kali masuk 4X dikurang 8 dikali 4X dikurang 6 per 2 kali X dikurang 2. Oke, selanjutnya kita selesaikan yang bisa diselesaikan lagi. R sama dengan 4X dikurang 7 plus minus akar 16X kuadrat dikurang 56X ditambah 49 dikurang, kita operasikan yang di dalam kurung. 4X kali 4X 16X kuadrat, 4X dikali minus 6 minus 24X, minus 8 dikali 4X dikurang 32X, minus 8 dikali minus 6 positif 48 per 2X dikurang 2. R sama dengan 4X dikurang 7 plus minus akar 16X pangkat 2 dikurang 56X ditambah 49 dikurang 16X kuadrat ditambah 24 minus 24 dikurang 32 minus ini minus 56X minus 56X dikali minus positif 56X minus dikali 48 minus 48 per 2 kali X dikurang 2 sama dengan 4X dikurang 7 plus minus ini 0 ini juga 0 yang ini kurang 49 kurang 48 1 akar 1 1 per 2 dikali X dikurang 2. Nah, sampai sini bisa kita peroleh nilai R-nya. Yang pertama untuk nilai positif, R sama dengan 4X dikurang 7 ditambah 1 per 2 dikali X dikurang 2 sama dengan 4X dikurang 6 per 2 dikali X dikurang 2 sama dengan 2 kali 2X dikurang 3 per 2 kali X dikurang 2 sama dengan 2X dikurang 3 per X kurang 2. Karena ini nilainya dalam bentuk fungsi, sementara kita mencari nilai R dalam bentuk konstan, maka ini tidak kita gunakan karena dia tidak memenuhi. Kemudian yang kedua untuk tanda negatif, R sama dengan 4X dikurang 7 dikurang 1 per 2 kali X kurang 2 sama dengan 4X dikurang 8 per 2 dikali X dikurang 2 sama dengan 4 dikali X dikurang 2 per 2 dikali X dikurang 2 sama dengan
4 bagi 2, 2. Jadi nilai R yang diperoleh adalah 2. Sehingga diperoleh nilai U sama dengan E pangkat Rx sama dengan E pangkat 2x. Nilai U ini kita peroleh dari ketentuan yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi ketika kita menggunakan R kuadrat ditambah RA ditambah B sama dengan 0, maka nilai U-nya itu sama dengan E pangkat Rx. Maka nilai U yang kita peroleh dari sini adalah E pangkat 2x. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan penyubstitusian. Substitusi Y sama dengan UV. Jadi tadi kita peroleh bahwa U-nya itu sama dengan E pangkat 2x, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan E pangkat 2x dikali V. Maka selanjutnya kita menurunkan nilai Y. Jadi turunan pertama dari Y itu adalah, karena ini bentuknya perkalian dua fungsi, maka cara menurunkan kita harus kembali mengingat bahwa ketika ada rumus X U kali V, maka turunan dari Fx itu U aksen V ditambah U V aksen. Jadi kita akan menyelesaikan turunan dari Y dengan menggunakan rumus ini. Jadi kita misalkan bahwa E pangkat 2x nya sebagai U dan V sebagai V. Turunan dari E pangkat 2x 2E pangkat 2x dikali V ditambah U E pangkat 2x, dan turunan dari V terhadap X dV dx. Atau bisa kita tulis, kita faktorkan, kita keluarkan E pangkat 2x nya menjadi 2V ditambah dV dx. Selanjutnya kita turunkan turunan pertama dari Y. Nah, dari sini kita turunkan nilai yang ini. Bentuk ini merupakan juga merupakan bentuk UV, sehingga ketika kita menurunkan kita juga menggunakan rumus ini. Jadi turunan dari E pangkat 2x 2E pangkat 2x dikali 2V ditambah dV dx ditambah E pangkat 2x, kemudian dikali turunan dari yang di dalam kurung ini. Turunan dari 2V terhadap X 2 dV dx ditambah turunan dari dV dx terhadap X, yaitu D pangkat 2V dx pangkat 2. Selanjutnya kita faktorkan dengan mengeluarkan suku E pangkat 2x. E pangkat 2x 2 kali 2V 4V ditambah 2 dV dx ditambah ini 2 dV dx ditambah D pangkat 2V dx pangkat 2. Oke, selanjutnya kita operasikan E pangkat 2x dikali D pangkat 2V dx pangkat 2 ditambah
4 dv dx ditambah 4v. Nah, di sini kita telah peroleh nilai dari y aksen dan y dua aksen. Selanjutnya kita substitusi nilai y aksen dan y dua aksen ini ke dalam bentuk baku yang telah kita rumuskan sebelumnya, yaitu jadi sebelumnya kita telah mendapatkan bentuk bakunya dari soal ini, yaitu y aksen dikurang 4x dikurang 7 per x kurang 2 y aksen ditambah 4x dikurang 6 per x kurang 2y sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusi nilai y aksen, nilai y dua aksen, y aksen dan nilai y. Maka diperoleh e pangkat 2x dikali d pangkat 2v dx pangkat 2 ditambah 4 dv dx ditambah 4v dikurang 4x dikurang 7 per x dikurang 2 dikali nilai y aksennya, yaitu yang ini, e pangkat 2x dikali 2v ditambah dv dx ditambah 4x dikurang 6 per x dikurang 2 dikali nilai y tadi, e pangkat 2x dikali v, e pangkat 2x dikali v sama dengan 0. Selanjutnya kita operasikan dulu, kita sederhanakan. E pangkat 2x dikali d pangkat 2v per dx pangkat 2 tambah 4 dv dx tambah 4v dikurang e pangkat 2x dikali 2v, e pangkat 2x 2v dikali 4x dikurang 7 x kurang per x kurang 2, hasilnya 4x dikurang 7 per x dikurang 2 e pangkat 2x 2v ditambah dikurang 4x dikurang 7 per x kurang 2 dikali e pangkat 2x dikali dv dx ditambah 4x kurang 6 per x kurang 2 e pangkat 2x dikali v sama dengan 0. Selanjutnya kita akan melakukan pemfaktoran dengan mengeluarkan suku e pangkat 2x, e pangkat 2x. Jadi kita satukan yang sama-sama memiliki variabel d pangkat 2v per dx pangkat d pangkat 2v dx pangkat 2 dv dx dan variabel v. Jadi kita satukan mereka, dx pangkat 2 tambah, selanjutnya kita satukan yang memiliki variabel dv dx 4, memiliki variabel dv dx 4 dikurang 4x dikurang 7 per x kurang 2 dv dx. Kemudian yang memiliki variabel v, yang memiliki variabel v disatukan juga ditambah
4 ini yang memiliki variabel V dikurang 2 kali 4x dikurang 7 yang ini juga memiliki variabel V ditambah 4x dikurang 6 ini tadi per x kurang 2 per x kurang 2 variabel V sama dengan 0. E pangkat 2x d pangkat 2v per dx pangkat 2 ditambah ini kita samakan penyebutnya 4 dikali x dikurang 2 dikurang 4x ditambah 7 per x kurang 2 dv dx ditambah ini juga kita samakan penyebutnya 4 dikali x kurang 2 dikurang 8x ditambah 14 ditambah 4x dikurang 6 per x kurang 2 dikali v sama dengan 0. Peroleh e pangkat 2x dikali d pangkat 2v dx pangkat 2 ditambah 4x dikurang 8 dikurang 4x ditambah 7 per x kurang 2 dv dx ditambah 4x dikurang 8 dikurang 8x ditambah 14 ditambah 4x dikurang 6 per x kurang 2 dikali v sama dengan 0. Diperoleh e pangkat 2x d pangkat 2v dx pangkat 2 ditambah minus 1 per x kurang 2 dv dx ditambah 4x tambah 4x 8x dikurang 8x 0 minus 8 dikurang 16 minus 14 ini minus 14 ditambah 14 sama dengan 0. Jadi kita peroleh 0 per x kurang 2 kali v sama dengan 0 sama dengan 0 dikali d pangkat 2v per dx pangkat 2 dikurang 1 per x kurang 2 dv dx sama dengan 0. Selanjutnya kita hilangkan e pangkat 2x nya dengan masing-masing dibagi e pangkat 2x. Jadi e pangkat 2x dibagi e pangkat 2x sama dengan 1 dikali ini hasilnya d pangkat 2v dx pangkat 2 dikurang 1 per x dikurang 2 dv dx sama dengan 0 dibagi e pangkat 2x sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mengubahnya menjadi PD linear ordai 1 dengan cara kita misalkan dv dx itu sama dengan p sehingga d kuadrat p dx kuadrat sama dengan dv dx. Jadi kita misalkan dv dx itu sama dengan p, selanjutnya kita turunkan dv dx terhadap x, diturunkan sehingga hasilnya turunan dari p terhadap x juga dv dx. Sebelumnya telah kita peroleh bahwa dv dx itu kita misalkan sebagai p dan d kuadrat p dx dp per dp dx. Nah, dari sini kita substitusi ke dalam PD yang didapatkan dx kuadrat dikurang 1 per x dikurang 2 dv dx sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai ini ke dalam PD ini. dp dx
dikurang 1 per X kurang 2P sama dengan 0. Nah, bentuk ini merupakan bentuk PD linear orde 1. Nah, perlu kita ingat bahwa bentuk umumnya yaitu dy dx ditambah pxy sama dengan qx. Ini dalam variabel y, sementara yang soal kita dalam variabel p. Nah, untuk menyelesaikan PD linear ini, kita perlu mencari faktor integrasinya. Faktor integrasi. Nah, sebelumnya perlu kita ingat bahwa faktor integrasinya bisa kita peroleh dari E pangkat integral Px dx. Jadi dari soal ini kita peroleh bahwa faktor integrasi bahwa Px-nya yaitu minus 1 per X kurang 2, sehingga faktor integrasinya yaitu E pangkat integral minus 1 per X dikurang 2 dx sama dengan E pangkat minus ln X dikurang 2. Nah, setelah diperoleh faktor integrasinya, selanjutnya kita akan mengalikan faktor integrasi dengan PD linear orde 1 ini, sehingga diperoleh E pangkat minus ln X dikurang 2 dikali dp dx dikurang E pangkat minus ln X dikurang 2 dikali 1 per X dikurang 2 dikali P sama dengan 0 dikali E pangkat minus ln X kurang 2 sama dengan 0. Nah, dari sini E pangkat minus ln X kurang 2 dikali dp dx dikurang E pangkat minus ln X dikurang 2 dikali 1 per X kurang 2 dikali P itu merupakan turunan dari E pangkat minus ln X dikurang 2 dikali P sama dengan 0. Selanjutnya masing-masing kita integralkan sehingga hasilnya ini diintegralkan menjadi minus ln X dikurang 2 dikali P sama dengan integral 0 dx. Sehingga kita peroleh E pangkat minus ln X dikurang 2 dikali P sama dengan integral dari 0 itu konstan. Kita misalkan C2 ditambah C1. Sehingga diperoleh P sama dengan E pangkat ln X dikurang 2 dikali C2 ditambah C1. P sama dengan E pangkat ln X dikurang 2 dikali C2 ditambah C1. Kemudian E pangkat ln X dikurang 2 ini sama saja dengan X dikurang 2 dikali K1. K1 sama dengan jadi C1 ditambah C2 tadi kita misalkan sebagai K1. Nah, dari sini telah kita peroleh nilai P. Jadi kita peroleh nilai P sama dengan X dikurang 2 dikali K1. Nah, sebelumnya kita misalkan bahwa P itu sama dengan dV dx, sehingga nilai V itu sama dengan integral dari P dx. Nah, kita substitusi nilai P nya integral K1 dikali X dikurang 2 dx. Konstan bisa kita keluarkan, kita integralkan masing-masing. X dx dikurang integral 2 dx sama dengan K1
dikali 1/2 X kuadrat dikurang 2X sama dengan 1/2 K1 ini ditambah K2 1/2 K1 X kuadrat dikurang 2K1X ditambah K2. Jadi telah kita peroleh nilai V. Sehingga diperoleh penyelesaian umum Y sama dengan U dikali V. U tadi E pangkat 2X dan V nya 1/2 K1X pangkat 2 dikurang 2 K1X ditambah K2.